26 Desember 2004 menjadi hari kelam dan membekas bagi rakyat Aceh. Gempa dan tsunami berkekuatan 9, skala Richter ini telah meluluh lantakkan kota yang dijuluki Serambi Mekah. Akibat bencana tersebut, korban meninggal lebih dari ratusan ribu jiwa yang meliputi korban beridentitas maupun tidak beridentitas. Desember 2004 lalu, seluruh korban tsunami yang tidak memiliki identitas dan tidak ditemukannya sanak saudara mereka akan dikuburkan secara massal di satu liang lahat. Tempat ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari 46.718 para syuhada tsunami dan merupakan salah satu kuburan massal terbesar yang ada di Aceh. Ini adalah kuburan massal Siron. Dalam edisi wisata Karsipan kali ini, Arina dan tim Balai Arsip Satelit dan Tsunami akan menelusuri lebih lanjut dari kuburan massal Siron ini. Dan buat kamu yang mau tahu, ayo ikutin kita terus. Kini tempat tersebut merupakan saksi bisu dan bukti kuasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai manusia biasa ciptaannya tidak punya kekuatan untuk melawan kehendaknya dan hanya mampu berserah diri, meminta pengampunan dan pertolongannya. Pasca tsunami yang terjadi di Aceh, dahulunya 30% dari kuburan massal Siron merupakan tanah milik negara. Pembangunan kuburan massal Siron dilakukan dengan menimbun sebuah sungai serta pembebasan lahan milik warga setempat. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama, pada akhirnya lahan kosong tersebut dipakai sebagai tempat penguburan korban tsunami Aceh yang meninggal dunia. Pada saat itu, pengukuran dalam penggalian tersebut tidak diukur dengan alat meteran, melainkan dengan melihat warna tanah yang cenderung kehitaman yang menjadi ukuran batas maksimum penggalian. Hal ini dilakukan untuk mencegah pertemuan dengan mata air dalam tanah. Nah, sahabat arsip, memang pada saat itu proses penguburan dilakukan 2 hari setelah terjadinya bencana. Dan kira-kira pada saat itu lubang digali dengan ukuran yang sama. Dan satu lubang itu diperkirakan ada ribuan jenazah yang ada di dalamnya. Dan paling sedikit kira-kira satu lubang itu berisi dari 1.000 jenazah. Galian liang lahat sendiri tidak serta-merta dilakukan secara bersamaan. Kala itu, jika jenazah korban tsunami sudah penuh dalam satu lubang liang lahat, maka akan dilakukan kembali galian berikutnya untuk menampung jenazah yang belum dikuburkan. Sahabat arsip, Arina sudah berada di depan salah satu monumen yang ada di kuburan massal Siron nih, sahabat arsip. Jadi memang di sini bertuliskan 3 bahasa dan ada salah satu bahasa Aceh yang menuliskan Bala tasaba nikmat syukur di sinam le ureng bahagia. Dan ini memiliki arti di mana semua keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mereka harus bangkit kembali dan terus move on dan melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik tentunya. Dan bisa kita lihat juga nih, ada sesajen yang diletakkan sebagai penghormatan kepada sanak keluarga yang telah meninggalkan mereka pada bencana tsunami 2004 lalu. Ini membuktikan bahwa jenazah yang ada di kuburan massal Siron ini bukan hanya dari beberapa etnis, tapi semua etnis, berbagai agama dan suku juga ada di sini. Sekarang Arina udah bersama salah satu penjaga dari kuburan massal Siron sendiri. Kabarnya Bapak adalah anak dari almarhum Pak Kasim, Pak ya? Iya, betul. Jadi almarhum Pak Kasim itu adalah salah satu yang awal mulanya menjadi penggali kuburan dari kuburan massal Siron sendiri. Iya, ya. Boleh diceritakan sedikit Pak gimana? Ya,
Ya kalau masalah itu memang dari pertama tsunami itu bukan ayah sendiri, tapi ada beberapa orang yang ikut juga membantu menguburkan korban waktu tsunami itu. Ada beberapa orang, itu aja. Ya waktu pertama almarhum bapak saya menjadi penjaga kuburan masal ataupun sebagai penguburan korban tsunami, karena mengingat itu inisiatif beliau sendiri. Karena waktu itu orang lain bukannya nggak mau, cuma memikir semua nasibnya sendiri. Karena ayah saya dengan inisiatif beliau, kalau nggak ada orang yang mengubur, biarlah saya yang ngurus semua jenazah yang dibawa ke kuburan masal tsunami. Orang kantor memberi ataupun mengingat jaksa orang tua ayah Amran, karena beliau udah meninggal, maka orang itu mengingat dan menimbang dan memutuskan ke jaksa, maka saya dipercayakan untuk mengurus dan membersihkan kuburan masal Siron ini sebagai penjaga. Iya. Mungkin kita sambil jalan-jalan dulu. Ya. Nah mungkin Pak bisa diceritain sedikit gimana akhirnya apa tantangan-tantangan yang ada pada saat Bapak menjadi penjaga nih dari kuburan masal Siron, Pak? Kalau masalah tantangan itu memang nggak ada, cuma saya sudah menyatu dengan keadaan di kuburan masal ini. Kalau kita bilang udah keikhlasan kita untuk membersih dan merawat kuburan masal ini. Akhirnya terbiasa Pak. Udah berapa tahun Pak? Saya sudah berjalan 5 tahun. Ada nggak dukungan dari pemerintah Pak? Bentuknya apa gitu? Dukungan pemerintah ke kuburan masal Siron ini Pak? Ya kalau kita bilang dukungan dari pemerintah sih ada. Kita bilang ada juga yang enggak. Ada kurang, kebanyakan ada yang kekurangannya. Apa tuh Pak? Karena kita melihat sendiri gimana kondisi kuburan masal sekarang ini ya. Pada jalan-jalan ini pada terbongkar semua, pohon udah besar. Ada beberapa yang sudah rusak Pak? Iya, kayak musola tuh pelapornya udah nggak ada lagi. Ya harapan saya untuk pemerintah, tolonglah diperhatikan kuburan masal ini. Karena ini sebagai sebuah sejarah. Kalau nggak kita perbaiki, semakin lama semakin rusak dan semakin orang semakin nggak tahu lagi apa itu tsunami dan apa itu kuburan masal. Jadi Pak Amran, ada nggak Pak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari masyarakat sendiri di kuburan masal Siron ini Pak? Ada juga. Kalau waktu ulang tahun tsunami itu masyarakat kampung Siron juga membantu, karena membantunya mengatur parkir itu. Ada juga lalu lintas, adalah sosial orang kampung ke kuburan masal ini adalah. Apa aja tuh Pak kegiatan-kegiatan yang dilakukan biasanya? Biasanya kalau ada gotong royong bersama juga, orang itu ada sebagian yang ikut, ada yang enggak. Itu gotong royong membersihkan kuburan. Kalau doa-doa bersama ada nggak? Kalau doa bersama ya ada waktu ulang tahun tsunami aja. Itu ada doa bersama. Kan ada momen-momen di mana pengunjungnya ramai itu Pak. Biasanya kapan Pak? Itu hari-hari tertentu. Di saat mau menjelang ulang tahun tsunami dan mau lebaran. Lebaran biasanya. Lebaran. Tapi kalau kisah-kisah gitu Pak, misalnya dari sebelumnya almarhum, ada nggak cerita-cerita yang dikasih tahu sama Bapak gitu sebelum almarhum meninggal? Ya kalau memang cerita dari almarhum dan juga dari pembicara orang-orang kampung, karena waktu itu almarhum ayah saya pernah bermimpi di saat penguburan jenazah di kuburan masal ini. Berjalan sudah selesai penguburan, 3 bulan kemudian ayah saya nggak pergi lagi ke kuburan masal ini karena kurangnya dana kapasitas pribadi. Karena ayah saya
memutuskan udah 3 bulan nggak pergi ke kuburan masal ini. Dalam kalau udah sampai 3 bulan nggak pergi lagi ke kuburan masal ini, selanjutnya ayah saya waktu malam mimpi orang yang ada di kuburan Masal Sirau ini. Karena orang kuburan Masal ini menceritakan dalam mimpi ayah saya, kami berterima kasih kepada Pak Kasim telah mengubur kami di sini. Tapi sekarang Pak Kasim nggak pernah datang lagi, udah 3 bulan ke kuburan Masal ini. Itu dalam mimpi. Bercerita kalau nggak sempat Pak Kasim nggak pergi lagi ke kuburan masal, jadi siapa yang melihat kami di sini? Kalau bukan Pak Kasim, kami anak nggak ada, bilang orang tua udah nggak ada lagi. Kalau nggak Pak Kasim yang nggak lihat kami, siapa lagi? Dan orang-orang ini juga berterima kasih ke Mama Ayah. Masya Allah. Ya, akhirnya Pak Kasim juga datang lagi dan akhirnya mengurus Pak ya, dengan ketulusan hati Bapak saya, maka melanjutlah lagi untuk mengurus kuburan masal ini. Akhirnya diturunkan kepada Bapak ya. Di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar, kuburan masal yang lebih kecil tersebar di berbagai tempat, dari Loknga hingga Kaju. Di Loknga ada 6 titik yang tersebar mulai dari Jalan Mun Ikan sampai Lampu hingga dekat Masjid Loknga. Sebagian diantaranya tidak begitu terawat dan tertutup semak-semak. Itu belum termasuk kuburan masal di Kaju maupun kawasan-kawasan lain yang tidak diketahui. Nah, sahabat arsip, di kuburan masal seluas 2 hektar ini, ada momen-momen tertentu kuburan masal ini akan sangat ramai pengunjungnya. Jadi pada saat Lebaran, contohnya di Idul Fitri dan Idul Adha, menuju bulan Ramadan, dan bahkan itu akan puncaknya terjadi di peringatan tsunami di bulan Desember nanti, akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti zikir, santunan anak yatim, lalu mereka akan melakukan juga kegiatan-kegiatan seperti doa bersama. Tsunami memang memberikan duka yang mendalam bagi korban maupun keluarga yang ditinggalkan. Walaupun begitu, ada banyak pula pembelajaran yang dapat diambil terutama tentang keikhlasan, kesabaran, dan keserahan diri hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat arsip, memang sayangnya ada beberapa fasilitas, sarana dan prasarana di kuburan masal sendiri yang perlu perhatian lebih oleh pemerintah, dan tentunya harus ada kolaborasi nih dengan kita sebagai masyarakat untuk merawat tempatnya dan ingatannya agar nantinya bisa menjadi warisan dan tentunya menjadi pengingat bagi generasi mendatang. So, aku Alina Marsya pamit. Sampai jumpa di Wisata Kasipan selanjutnya. Bye-bye.